itu masih kecil, masih umur 4 tahun, masih umur 3 tahun, 5 tahun, itu bersucinya ya tidak sah. Kenapa? Karena dia belum tamyiz. Terkecuali nanti bagi anak kecil, anak yang belum tamyiz, yang mereka itu tawaf, maka walinya itu mewudukkannya. Jadi bisa mengarahkan dia, anak tersebut, untuk berwudu. Niat walinya, niat orang tuanya umpamanya, seandainya walinya itu adalah orang tua, itu mencukupi supaya anak tersebut yang belum tamyiz tawaf, sedangkan dia harus bersuci dulu. Jadi bersuci itu bisa dianggap karena itu pengecualian. Kan tawaf itu harus suci. Tawaf harus sama dengan orang sholat. Artinya syarat-syaratnya itu sama, harus suci. Nah, pengecualian ini nanti bagi anak yang meskipun belum tamyiz, nanti bagi orang tua ataupun walinya boleh mengarahkannya, menunjukkannya bagaimana cara wudhu yang benar, mandi yang benar. Kemudian niatnya nanti diarahkan, itu bisa mencukupi. Itu pengecualian. Kemudian yang berikutnya adalah tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota tubuh yang dibasuh. Jadi yang ketiga, syarat orang bersuci ketika kita berwudu, ketika kita mandi besar. Syaratnya apa? Yang pertama tadi adalah Islam, ada pengecualian. Kemudian yang berikutnya adalah tamyiz, ada pengecualian. Kemudian yang ketiga itu adalah tidak ada penghalang yang menghalangi sampainya air itu ke kulit. Jadi tidak ada benda yang berbentuk lempengan yang bisa menghalangi datangnya air ke kulit. Itu. Jadi berbentuk lempengan, bukan sekedar warna. Jadi kayak seperti cat, kemudian seperti halnya umpamanya tip X, kemudian juga yang dipakai oleh sebagian perempuan, pitek apa istilahnya itu kan berupa lempengan, itu bukan sekedar warna. Itu juga menghalangi datangnya air ke kulit. Itu juga menghalangi sampainya air ke kulit. Jadi kalau nanti ada orang tersebut, kukunya sebagian perempuan ada pitek yang seperti cat itu, berupa lempengan, kemudian dia mandi, tidak sah mandinya. Berarti kalau tidak sah mandinya, berarti sholatnya juga tidak sah. Begitu juga kalau dia berwudu, tapi ada anggota-anggota badan, anggota-anggota wudu yang dibasuh, kemudian di situ ada penghalangnya, seperti itu tadi, pitek, maka nanti tidak sah wudunya. Karena apa? Karena syaratnya air itu sampai ke anggota atau kulit anggota bagian yang bagian wudhu tersebut. Makanya ketika ada kukunya itu ada piteknya, maka tentunya airnya itu tidak sampai ke kuku, tidak sampai ke kulit kalau nanti piteknya itu ada di kulit, ataupun ada cat atau tip X, itu kan berupa lempengan, tidak sekedar warna. Maka nanti siapapun orangnya, kalau ada perkara yang menghalangi baik wudu ataupun mandi besar, tidak sampai air itu ke kulit, maka nanti tidak sah wudunya, tidak sah juga mandinya, mandi besarnya. Berarti kalau tidak sah mandinya, tidak sah wudunya, berarti tidak sah sholatnya. Itu pentingnya orang itu belajar ilmu agama. Bagaimana kadang orang santai saja, dianggap bahwasanya seperti tip X, kemudian cat, tidak dihilangkan dulu, kemudian dia wajib untuk mandi besar, kemudian langsung mandi saja,
padahal di situ ada penghalang untuk menghalangi air ke kulit. Nah, itu kan kalau umpamanya dia itu tidak tahu kan kasihan. Jadi wudhunya tidak sah, kemudian mandinya juga tidak sah, kemudian sholatnya juga tidak sah. Kasihan. Itulah pentingnya orang itu menuntut ilmu agama. Sekali lagi apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita bahwasanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu agama yang daruri, ilmu yang wajib untuk kita ketahui, masing-masing kita orang yang mukallaf itu wajib mengetahui, baik itu masalah-masalah keyakinan, bagaimana kita mengenal Allah yang benar, bagaimana kita mengenal Rasulnya dengan benar, kemudian bersuci dengan benar. Yang kita bahas seperti ini, bagaimana orang tersebut itu bisa bersuci dengan benar. Jadi sekali lagi, termasuk dari syarat orang itu bersuci adalah tidak adanya penghalang yang menghalangi sampainya air ke kulit. Jadi penghalang di sini adalah yang berbentuk lempengan yang mencegah datangnya air ke kulit. Beda kalau umpamanya yang menghalangi atau bukan menghalangi, yang ada pada tubuh kita, seandainya kita mandi besar itu hanya sekedar warna. Hanya sekedar warna seperti tinta, seperti lagi obat merah. Itu kan bukan berupa lempengan, bukan berupa benda yang bisa menghalangi datangnya air ke kulit. Hanya sekedar warna. Nah, nanti bisa hilang itu dengan air. Itu tidak menghalangi datangnya air ke kulit. Berarti orang yang ada semacam obat merah, kemudian tinta, itu wudhu, maka sampai air itu ke kulit berarti sah. Karena itu apa? Hanya sekedar warna. Bukan berupa benda, lempengan yang menghalangi datangnya air ke kulit. Kemudian yang berikutnya, mengalirnya air. Jadi pada bagian anggota wudhu ataupun ketika orang tersebut itu mandi, itu ada bagian-bagian yang harus dibasuh. Itu harus mengalir airnya. Dan mengalir itu tidak disyaratkan harus menetes. Seperti yang kita contohkan kemarin tentang bagaimana kita berwudhu. Berwudhu yang sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berwudhu memakai hanya satu mud. Satu mud itu adalah mil'ul kaffaini al-mu'tadilatain. Jadi cakupan penuh telapak tangan orang yang normal dan sedang. Itu kan, ya sedikit sekali itu. Itu harus dipraktekkan itu. Jangan mentang-mentang kita itu ada di Indonesia, kemudian banyak sekali air berlimpah-limpah, kemudian kita memakai air seenaknya saja. Kata para ulama, kalau memakai air sehingga melewati batas yang seharusnya ia gunakan untuk bersuci, maka itu hukumnya makruh. Dan orang yang mencoba seperti ini menerapkan wudhu dengan hemat air. Hemat air itu bukan berarti kita tidak sampai meratai anggota yang bagian dibasuh, tidak sampai begitu, bukan. Tetap meratai, kayak tangan, tetap diratakan dengan air. Dengan cara kemarin. Jadi ketika kita itu berwudhu hanya dengan segelas air itu mencukupi, bahkan lebih kalau tahu caranya. Seperti yang kita praktekkan kemarin. Itu lebih, itu banyak kegunaannya. Kegunaannya diantaranya manfaatnya kalau kita itu di tempat yang tempatnya itu jarang air. Sedangkan kita hanya mempunyai air yang dikira kita nggak cukup. 1 botol untuk minum cukup, untuk wudhu juga cukup. Kemudian tayamum, tidak sah tayamumnya. Tidak sah tayamumnya karena tayamum itu dilakukan ketika tidak air. Kita kan ada air karena dia tidak belajar merasa bahwasanya air 1 botol itu tidak mencukupi karena tidak belajar. Itulah kegunaannya. Kegunaannya adalah ketika kita sudah membiasakan dengan memakai air dengan hemat,
karena kita sudah tahu belajar dari guru, kita bisa menggunakannya di tempat manapun, meskipun kita di tempat yang banyak air. Usahakan kita juga berwudu dengan sehemat mungkin. Kita berwudu, ada keran, kita wudu juga hemat. Caranya kita alirkan ke bagian anggota-anggota yang harus dibasuh. Kemudian habis itu kita matikan. Supaya apa? Supaya ketika air tersebut itu mengalir, tidak mengalir percuma kalau enggak kita tutup kerannya itu. Itulah Islam seperti itu, mengatur hidup kita, bagaimana beribadah dan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita hidup hemat. Nah, hidup hemat itu memang aturan Islam, diajarkan oleh Islam. Jadi yang berikutnya adalah syarat orang yang bersuci itu adalah mengalirnya air. Mengalirnya air tidak harus menetes, sekali lagi. Meskipun dengan bantuan tangan ketika kita berwudu, untuk menyampaikan dari ujung jari ke bagian siku, tidak ada yang menetes sedikit pun. Seandainya kita taruh umpamanya di bawah kita itu ember, tidak ada yang menetes sedikit pun, maka itu juga namanya mengalir. Jadi kalau bagian-bagian yang wajib untuk dibasuh, itu harus dibasuh, dialirkan. Tapi kalau diusap, sekali lagi yang diusap itu hanya sekedar mencelupkan tangan, kemudian habis itu basah, kemudian kita usapkan ke sebagian kepala atau rambut yang masuk bagian kepala. Itu mencukupi. Tidak harus mengalir kalau itu adalah mengusap. Tapi yang di sini adalah membasuh. Itu harus mengalir. Jadi sekali lagi syarat yang keempat adalah mengalirnya air ke bagian anggota yang wajib untuk dibasuh. Meskipun dengan perantaraan tangan. Meskipun tidak ada yang menetes. Yang berikutnya adalah air yang digunakan harus mensucikan. Yaitu air yang tidak tercabut namanya disebabkan tercampur dengan benda suci lain yang dapat dihindarkan darinya seperti susu. Jadi yang berikutnya, syarat orang bersuci kita harus ketahui bersama, air yang digunakan untuk bersuci itu harus suci mensucikan. Atau istilah lain itu namanya air mutlak. Apa air mutlak itu? Air yang suci mensucikan. Apa itu? Air yang tidak tercabut darinya sekedar dinamakan air saja. Air yang tidak tercabut darinya sekedar dinamakan air saja. Tidak tercabut, disebut air begitu saja, tanpa ada embel-embel. Ataupun seandainya ada embel-embel, tapi bisa dilepas darinya. Itu masih namanya air mutlak. Seperti apa? Seperti umpamanya air tersebut kemudian tercampur perkara yang suci. Perkara yang suci seperti susu. Kemudian air dimasukin susu. Jadinya putih. Ditawarkan kepada orang, ditanya ini apa? Nggak mungkin orang itu akan mengatakan air. Tapi apa? Air susu. Kan ada embel-embel. Yang embel-embel itu tidak bisa terlepas darinya. Air susu. Tidak disebut air saja. Tidak disebut air saja. Kenapa? Karena sudah berubah. Jadi air mutlak itu adalah air yang namanya itu tidak terkontaminasi, tidak tercampur sehingga tidak dinamakan air saja. Malah ada embel-embel. Yang embel-embelnya itu tidak terlepas darinya. Kalau perkara yang mencampuri itu adalah perkara yang suci, maka nanti air tersebut karena sudah tercabut dari nama air, tidak dinamakan air saja, harus ada embel-embelnya. Tercampur susu dinamakan air susu. Tercampur dengan teh dinamakan air teh. Tercampur dengan kopi, air kopi. Maka kalau tercabut, karena yang mencampuri itu adalah perkara yang suci,
maka itu namanya tohir mutohir. Suci tapi tidak mensucikan. Suci artinya bisa kita konsumsi, tapi tidak mensucikan. Artinya tidak bisa dibuat untuk berwudu, tidak bisa dibuat untuk mandi besar. Jadi sekali lagi saya ulangi, syarat yang berikutnya yaitu syarat yang kelima, supaya bersuci kita itu sah, airnya itu harus air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang suci mensucikan. Apa itu air yang suci mensucikan? Air yang namanya itu tidak tercabut sehingga tidak dinamakan air saja. Harus ada embel-embel, yang embel-embel itu tidak bisa tercabut, tidak bisa terlepas darinya. Tapi kalau umpamanya embel-embel itu bisa terlepas darinya, seperti umpamanya air sumur. Air sumur itu kan sama dengan air biasa, air sungai. Kan sama kalau umpamanya kita ambil dengan wadah, ini air sungai, kemudian ini air sumur. Kita tawarkan ini air. Ini apa ini? Ini air. Jadi air sumur tadi, sumur yang embel-embelnya, itu ada sumurnya, kemudian kita ambil airnya, kemudian kita tanya kepada orang lain, orang akan menjawab ini air. Berarti air sumurnya itu bisa terlepas. Sumurnya itu bisa terlepas. Itu masih suci mensucikan. Itu masih suci mensucikan. Jadi begitu. Jadi kalau airnya itu yang mencampuri adalah perkara yang suci, kemudian merubah status air, tidak dinamakan air saja, harus ada embel-embel, yang embel-embel itu tidak terlepas darinya, maka air tersebut itu adalah air yang suci tadi tidak mensucikan. Tapi kalau umpamanya masih dinamakan air saja tanpa embel-embel, atau ada embel-embel tapi bisa dilepaskan, maka itu masih suci mensucikan. Saya ulangi lagi, bahwasanya syarat orang tersebut untuk bersuci yang kelima itu air yang digunakan untuk wudhu, untuk mandi besar, itu harus suci mensucikan. Itu harus suci mensucikan. Air suci mensucikan itu apa? Istilah lain adalah air mutlak. Air mutlak itu apa? Air yang namanya itu tidak tercabut sehingga tidak dinamakan air saja. Tidak dinamakan air. Nah, gitu. Tidak dinamakan air, akan tapi itu adalah air mutlak. Kalau namanya itu tercabut sehingga tidak dinamakan air saja, harus ada embel-embel air apa gitu. Dan embel-embelnya itu tidak bisa terlepas darinya. Maka air tersebut itu adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena status air namanya udah berubah. Tercampur susu airnya. Jadi air susu. Kecampur teh. Jadi air teh. Kecampur kopi menjadi air kopi. Jadi ada embel-embel tidak dinamakan air. Begitu saja. Akan tapi harus ada embel-embel. Yang embel-embelnya itu tidak terlepas dari. Beda kalau umpamanya embel-embelnya itu bisa terlepas. Seperti air sumur. Air sumur itu kalau kita ambil, orang tidak tahu. Kita ngambilnya itu dari mana ya. Pokoknya intinya kita ambil dari air sumur. Kita bawa satu wadah. Kemudian airnya yang satunya dari sungai. Sama, kita sodorkan ke orang, ini apa? Orang akan mengatakan air. Tanpa mengatakan, oh ini air sumur. Ini. Kalau dia tahu. Tapi kalau umpamanya tahu ya kita katakan air sumur. Tapi kan bisa dilepas. Bisa dilepas namanya itu dari nama air tersebut. Jadi bisa dikatakan air saja. Nah, jadi begitu. Kemudian dan yang serupa dengan keduanya. Jadi jika air tersebut berubah karenanya sehingga tidak lagi disebut air mutlak, jadi status airnya itu berubah, maka tidak sah bersuci dengannya.
maka tidak sah bersuci dengannya. Maka tidak mencukupi bersuci dengannya. Jadi itu namanya tadi tohir, tohir, weru mutohir. Suci tapi tidak mensucikan. Karena yang mencampuri adalah perkara yang suci. Kemudian kalau nanti kita jelaskan di sini kalau yang mencampuri itu adalah perkara yang najis. Bagaimana kalau yang mencampuri itu adalah perkara yang najis? Maka nanti disebutkan di sini kita lihat airnya, apakah airnya itu adalah air yang banyak atau air yang sedikit. Kalau pertanyaan mungkin bisa nanti aja ya. Nanti setelah nanti setelah terus itu ya. Jadi nanti ada sesi pertanyaan, insya Allah. Jadi nanti kalau yang mencampuri itu adalah perkara yang najis. Tadi udah paham ya. Kalau yang mencampuri itu adalah perkara yang suci. Kayak susu itu kan suci. Kalau nggak suci kenapa kita minum? Teh itu kan suci. Kita bisa konsumsi. Kopi juga begitu bisa konsumsi. Mencampuri air. Tapi mencampurinya itu banyak sehingga menghilangkan status nama air saja, merubah. Jadi tidak dinamakan air saja, harus ada embel-embel. Maka itu suci tapi tidak mensucikan. Beda kalau umpamanya hanya yang mencampuri itu dari perkara yang suci tapi sedikit. 1 gelas tercampur dengan 1 tetes teh. Segelas tercampur dengan 1 tetes umpamanya susu, kan tidak merubah itu. Tidak merubah status air, masih dinamakan air saja. Maka itu suci mensucikan. Jadi bisa kita berbuat wudu, kita bisa buat untuk mandi besar. Karena apa? Karena tidak merubah status air. Tidak menghilangkan status dinamakan air saja. Tidak menghilangkan status dinamakan air saja. Jadi tetap dinamakan air. Jadi kalau yang mencampurnya itu suci, kemudian sedikit, setetes umpamanya masuk ke botol, itu kan nggak pengaruh sama sekali. Apalagi satu ember, maka kan tidak akan pengaruh tentang nama air itu. Maka itu namanya air suci mensucikan. Karena status dinamakan air itu tidak hilang. Status dinamakan air saja itu tidak hilang. Paham ya kira-kira sebelum beralih berikutnya. Itu namanya air mutlak. Yang mencampuri adalah perkara yang suci, kita jelaskan. Beda lagi kalau yang mencampuri itu adalah perkara yang najis. Nanti kita jelaskan setelahnya. Kemudian maka tidak sah bersuci dengannya. Kalau statusnya adalah air yang sudah berubah dari asal mulanya, dianya itu tidak sekedar dinamakan air saja, harus ada embel-embel, maka itu namanya air yang suci, tidak boleh mensucikan, tidak mensucikan. Tidak bisa dibuat wudu, tidak bisa dibuat untuk mandi besar. Maka tidak sah bersucinya dengan itu. Kita tidak sah bersucinya dengan itu. Maka kalau tidak sah bersucinya berarti kalau orang sholat dengan cara seperti itu berarti sholatnya juga tidak sah. Kenapa? Karena syarat sahnya sholat, salah satunya adalah berwudu. Wudunya itu harus benar. Kalau tidak benar, wudunya tidak benar, maka kalau tidak diulangi, maka juga sholatnya tidak sah. Itu pentingnya kita belajar ilmu agama. Kemudian yang berikutnya adalah kita lanjutkan. Adapun jika air berubah karena sesuatu yang sulit menjaga air darinya, seperti berubahnya air karena sesuatu yang ada di tempat menetapnya air tersebut atau tempat mengalirnya atau semacamnya yang sulit terjauhkan air darinya, maka tidak merusak dan air tersebut tetap mensucikan meskipun nyata parah perubahannya. Akan tapi kalau perubahannya itu
itu perubahan yang alami. Artinya memang dari alam. Kayak seperti umpamanya belerang. Tempatnya itu belerang. Kemudian dilewati air, airnya bau belerang. Nah, ini kalau kita katakan, kita tawarkan kepada orang, ini apa ini? Air belerang. Tapi kan perubahan nama, sehingga tidak dinamakan air saja, harus ada embel-embelnya. Tapi itu kan sesuatu yang alami. Maka itu tidak berpengaruh. Intinya masih bisa mensuci dan bisa mensucikan. Bisa suci dan bisa mensucikan. Bisa diminum dan bisa dibuat untuk mandi besar dan bisa untuk berwudu. Nah, itu kalau perubahannya itu memang alami. Tempatnya itu bau belerang. Tempatnya belerang. Sehingga airnya itu apa? Airnya itu berubah jadi air belerang. Itu pengecualian. Jadi tetap sah. Itu tetap sah. Air, kemudian air comberan. Lah itu kan kecampur, tidak alami. Kecampuran kotoran dari mana-mana, jadinya air comberan. Maka itu ya beda lagi, nanti dibahas tentang masalah yang mencampuri itu adalah perkara yang najis. Kemudian sebelum kita berpindah pada penjelasan yang mencampuri itu adalah perkara yang najis, bahwasanya air itu yang mencampuri itu ada kalanya menyatu, ada kalanya hanya menyentuh, nempel tanpa larut, seperti susu. Ketika susu mencampuri air tersebut, larutkan, maka nanti dilihat tadi warnanya berubah, kemudian baunya berubah, sehingga mencabut dari status nama air tersebut. Tidak dinamakan air saja, harus ada embel-embelnya. Maka ini suci mensucikan, suci akan tapi tidak mensucikan. Karena status airnya itu sudah berubah jadi air susu umpamanya. Jadi ada yang larut, ada yang tidak larut yang mencampur ini. Jadi yang mencampuri dari perkara yang suci itu juga dibagi dua. Ada yang larut, ada yang tidak larut. Yang larut ini, itu perinciannya yang kita jelaskan tadi. Kalau sampai mencabut, yang larut ini, sampai mencabut dari nama air tersebut, tidak sekedar dinamakan air saja, harus ada embel-embel, dan embel-embelnya itu tidak terlepas darinya, maka air tersebut air yang suci tapi tidak mensucikan. Tapi kalau yang mencampuri tersebut adalah perkara yang suci, akan tapi tidak larut, seperti kayu garu. Kayu garu itu kan harum itu. Harum kemudian diletakkan ke air. Air yang dibuat untuk kita mandi besar ataupun wudhu tadi kan. Itu kan sampai baunya itu berubah. Kalau kita sodorkan kepada orang, ini air harum ini. Air garu ini. Akan tapi itu kan bukan sesuatu yang larut. Kalau seperti itu kejadiannya, maka itu tetap suci mensucikan. Kenapa? Karena yang mencampuri itu adalah barang yang suci, bukan sesuatu yang larut. Seperti susu, seperti teh, seperti kopi, dan lain sebagainya. Nah, paham ya kira-kira? Kemudian, jadi pengecualian itu tadi kalau berubahnya, salah satu sifatnya karena memang alamiah. Alami artinya kayak seperti air tersebut lewat di tempat yang tempatnya itu memang mengandung belerang umpamanya, maka menjadi air belerang, maka itu tetap suci mensucikan. Ini pengecualian. Kemudian disyaratkan juga untuk sahnya bersuci, disyaratkan juga untuk sahnya bersuci dengan air yang digunakan tidak berubah disebabkan najis, meskipun perubahannya hanya sedikit. Jika air tersebut kurang dari 2 kullah, maka disyaratkan tidak terkena najis yang tidak dimaafkan. Tapi kalau umpamanya yang mencampuri, yang mengenai air tersebut itu adalah air yang yang mencampuri itu adalah najis, maka nanti dilihat status airnya.
dilihat status airnya. Airnya ini sudah banyak atau masih sedikit. Jadi dalam istilah fikih itu ada air banyak, ada air sedikit. Air banyak itu berapa? Air yang ada 2 kullah. Air yang ada 2 kullah itu air banyak. Air yang ada 2 kullah atau lebih. Maka berapa kalau liter? Kurang lebih 216. 216 liter. Itu namanya air banyak. Itu namanya air 2 kullah. Maka kalau kemasukan najis, terkena najis, maka dilihat salah satu sifatnya. Sifat itu apa? Salah satu sifatnya itu warna. Sifatnya itu seperti bau. Kemudian rasa. Sifatnya itu adalah warna, kemudian bau, dan rasa. Maka dilihat ini, apakah ada yang berubah atau tidak? Yang masuki itu tadi apa? Najis. Yang memasuki itu adalah najis. Yang mengenai air tadi itu adalah najis. Maka nanti dilihat airnya. Airnya ini sudah ada 2 kullah atau lebih atau tidak ada sama sekali. Airnya ini sudah banyak atau masih sedikit. Jadi air yang banyak itu air yang ada 2 kullah atau lebih. Lah, 2 kullah itu berapa? Maka kata ulama ada yang mengatakan itu kurang lebih 216 liter. Kalau ada 216 liter berarti ada 2 kullah, kemudian terkena najis, maka dilihat salah satu sifatnya. Apakah warnanya berubah? Apakah baunya berubah? Apakah rasanya berubah? Kalau berubah, maka nanti air tersebut menjadi mutanajis. Air tersebut menjadi mutanajis. Jadi tidak bisa dibuat untuk tidak bisa diminum, apalagi dibuat untuk mensucikan, dibuat untuk berwudu, apalagi dibuat untuk mandi besar, maka tidak bisa, tidak sah karena airnya mutanajis, terkena najis. Itu. Jadi saya ulangi lagi tentang air. Jadi kalau airnya itu yang mencampuri adalah perkara najis. Yang mencampuri itu adalah perkara yang najis. Maka nanti dilihat status airnya. Airnya itu banyak atau sedikit. Jadi istilah dalam ilmu fikih itu ada air banyak, ada air sedikit. Nah, air banyak itu berapa? Air yang 2 kullah. 2 kullah itu kurang lebih berapa? 216 liter. Nanti kalau terkena najis, maka nanti dilihat sifatnya. Sifatnya itu apa tadi? Yaitu warna, kemudian bau, dan rasa. Warna, bau, dan rasa. Maka dilihat salah satunya. Kalau berubah airnya tersebut karena terkena najis, maka air tersebut mutanajis. Air tersebut tidak suci, tidak bisa diminum, apalagi dibuat untuk mandi. Mandi besar, apalagi dibuat untuk apa? Dibuat untuk berwudu. Itu tidak sah. Itu kalau yang mencampuri itu adalah perkara najis dan airnya itu ada 2 kullah atau lebih. Tapi kalau umpamanya airnya itu sedikit, berarti kebalikannya. Air sedikit. Kalau airnya itu sedikit, air sedikit itu berapa? Berarti enggak ada 2 kullah. Enggak ada 216 liter. Maka hanya sekedar terkena najis, yang najisnya itu tidak dimaafkan, maka airnya tersebut menjadi mutanajis. Jadi kalau airnya sedikit, air yang kurang dari berapa? 216 liter. Kurang daripada 2 kullah. Terkena najis, tidak kita memandang, oh sifatnya berubah enggak? Baunya berubah enggak? Rasanya berubah enggak? Warnanya berubah enggak? Enggak. Terkena najis, kita tahu terkena najis, kurang dari 2 kullah, maka air itu menjadi mutanajis. Maka tidak boleh dibuat untuk bersuci, tidak boleh dibuat untuk berwudu, tidak boleh dibuat untuk
mandi besar, tidak perlu. Karena apa? Karena airnya itu adalah air yang mutanajis. Itu. Paham ya kira-kira? Kemudian yang berikutnya adalah maka disyaratkan tidak terkena najis yang tidak dimaafkan. Disyaratkan juga untuk sahnya bersuci dengan air bahwa air tersebut bukan air yang telah digunakan, yaitu musta'mal untuk menghilangkan hadas atau najis. Kemudian syarat berikutnya, jadi tadi kan dijelaskan bahwasanya air tersebut itu kalau sedikit tidak mengenai najis yang tidak dimaafkan. Tapi kalau terkena najis yang dimaafkan, seperti najis apa yang dimaafkan itu? Seperti binatang yang kalau kita belah itu tidak ada air, ya, tidak ada darahnya pada asalnya. Kayak seperti nyamuk itu kalau tidak memangsa manusia itu kan nggak ada darahnya itu kan. Kecoa, kemudian serangga itu kan nggak ada darahnya, masuk ke air, tidak sengaja, tidak dimasukkan begitu bangkainya, tidak bangkainya itu kan bangkai yang dimaafkan, tidak sengaja dimasukkan, airnya sedikit, tidak sengaja, kemudian tidak berubah airnya tersebut, ya tidak mengapa, tidak apa-apa, airnya itu tetap suci mensucikan. Kenapa? Karena yang mencampuri itu adalah bangkai hewan yang dimaafkan, najis yang dimaafkan. Dalam ilmu fikih ini dimaafkan karena ketika dibelah tidak ada air, tidak ada darah. Artinya keasalannya itu tidak ada darah. Itu yang dihitung, bukan setelah mangsa, bukan. Itu keasalannya itu memang tidak ada darah. Maka kalau terkena air yang sedikit tadi, air yang kurang 2 kula, air yang kurang 216 liter, selama tidak sengaja untuk dimasukkan bangkai tersebut, bangkai binatang yang dimaafkan, najis yang dimaafkan, selama tidak merubah, tidak tidak sengaja untuk dimasukkan, maka air tersebut yang air sedikit, air yang kurang 2 kula, air yang kurang 216 liter, maka itu tetap suci mensucikan. Tetap suci mensucikan. Beda lagi kalau umpamanya sengaja dimasukkan, oh ini ada nyamuk, ini berapa itu? 1 cakupan telapak tangan dimasukkan semua. Ya itu nanti mutanajis, tidak dimaafkan itu. Nanti yang dimaafkan itu kalau tidak dimasukkan sengaja, kemudian tidak merubah salah satu sifatnya. Itu. Jadi kalau air tersebut itu kecampuran dari najis, maka dilihat dari airnya, banyak atau sedikit. Kemasukan najis yang tidak dimaafkan. Kalau dimaafkan itu tadi penjelasannya. Kemudian disyaratkan juga untuk sahnya bersuci juga, air tersebut itu tidak mustakmal, tidak habis digunakan untuk bersuci. Airnya berarti air apa? Air sedikit ini. Jadi air mustakmal itu air yang habis digunakan untuk membasuh perkara yang wajib. Jadi ketika kita berwudu, kemudian kita sudah meratai airnya, kemudian ada yang netesnya itu ke air, airnya itu sedikit, maka itu mustakmal. Air itu. Tapi kalau banyak tidak akan mustakmal air tersebut, karena tidak akan berubah karena bekas dari basuhan untuk perkara yang wajib tadi. Tidak akan berubah. Jadi tetap itu suci mensucikan seandainya airnya tersebut lebih dari 2 kula. Yang kita maksud, air tersebut menjadi mustakmal itu kalau habis digunakan untuk hadas, menghilangkan hadas kecil, habis berwudu, digunakan sehabis untuk membasuh perkara yang wajib. Perkara yang wajib untuk membasuh muka itu adalah basuhan yang pertama kalau itu sudah rata. Tapi kalau basuhan kedua, ketiga menetes ke air yang airnya itu kurang 2 dari 2 kula, basuhan dari yang kedua, yang ketiga sudah rata, itu basuhan yang pertama, maka itu nggak mustakmal. Maka itu tidak mustakmal. Jadi mustakmal itu adalah tetesan air yang habis dibuat untuk menghilangkan hadas. Nah, menghilangkan hadas itu kapan? Yaitu basuhan yang pertama. Basuhan yang pertama. Kalau basuhan yang kedua, ketiga, itu tidak akan mustakmal.
tidak akan mustakmal. Dan airnya itu tadinya sedikit, bukan air yang banyak. Kalau air yang banyak itu tidak ada mustakmal, tidak ada mustakmal. Jadi syarat yang berikutnya, air yang kita gunakan untuk mandi besar, untuk berwudu itu tidak setelah tidak bekas digunakan, tidak bekas digunakan untuk bukan air mustakmal istilahnya, air mustakmal yang digunakan untuk menghilangkan hadas ataupun najis. Tidak sehabis digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Jadi itu tadi kita jelaskan bahwasanya air mustakmal kalau ketika kita itu wudu itu adalah yang mustakmal tetesan air basuhan yang pertama. Kalau itu sudah dianggap rata, karena itu basuhan yang wajib. Kalau tapi basuhan yang sunnah, yang kedua, ketiga setelah basuhan yang pertama itu rata, maka itu tidak mustakmal. Maka itu tidak mustakmal. Begitu. Nah, itu syaratnya, syarat yang berikutnya. Kira-kira paham nggak kira-kira untuk pertemuan kali ini tentang syarat orang itu bersuci, yaitu airnya itu harus mutlak, airnya itu harus suci mensucikan, yaitu air yang tidak tercabut, tidak terlepas airnya, tidak berubah status nama airnya sehingga tidak dinamakan air saja. Harus ada embel-embel. Harus ada embel dan embel-embelnya itu tidak terlepas darinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan, silahkan sebelum kita tutup